Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, selamat sore. Hari ini tanggal 25 April 2020 ya, saya akan memberikan informasi terkini tentang COVID-19 di Provinsi Lampung. Yang pertama tentu orang dalam pemantauan. Saat ini ODP berjumlah 3.196, di mana yang sudah selesai dipantau selama 14 hari 2.530 dan masih dalam pantauan itu ada 665 orang, yang ODP meninggal ada 1 orang. Selanjutnya pasien dalam pengawasan. Jumlah pasien dalam pengawasan saat ini ada 69 orang, di mana yang masih di ruang isolasi ada 21 orang, sedangkan yang sudah negatif hasil COVID-nya dan bisa diperbolehkan pulang ada 37 orang, dan yang meninggal dalam status PDP ada 11 orang. Hari ini memang bertambah ada 2 pasien dalam status PDP meninggal. Nanti akan saya beri informasinya. Saya akan memberi informasi tentang PDP yang meninggal, ada 2 orang. Yang satu adalah wanita 20 tahun, alamat adalah dari Lampung Utara, di mana kronologis kejadiannya memang pasien ini mempunyai riwayat rawat inap di Rumah Sakit Bayukarta Karawang tanggal 17 sampai 22 April 2020. Dan pasien ini keluar dari rumah sakit atas permintaan sendiri dan langsung dibawa pulang ke Kota Bumi, Lampung. Tanggal 23 April dini hari sampai Kota Bumi, langsung masuk ke Rumah Sakit Umum Handayani dengan paraplegi inferior, yaitu dia adalah lumpuh ya bagian bawah kakinya karena ada tumor. Kemudian pasien dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk dan sampai di Abdul Muluk jam 17.45 dalam kondisi tidak sadar atau koma. Tanggal 24 April 2020 pagi dilakukan rapid test, hasil non reaktif berarti negatif, tetapi karena ada demam, infeksi paru dan riwayat perjalanan ke area transmisi lokal, maka dilakukan swab atau hasil masih menunggu hasil swabnya. Ya, kemudian kondisi pasien memburuk dan pada malam hari dinyatakan meninggal pukul 3:10 waktu Indonesia Barat. Jenazah dilakukan tata laksana pemulasaran seperti pasien COVID-19 sesuai dengan standar medis bersama tim gugus Kabupaten. Lokasi pemakaman telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Pasien kedua itu adalah wanita juga usia 29 tahun ya. Pasien ada riwayat perjalanan dari Bekasi. Tanggal 22 April dirawat di Puskesmas Bengkunat, lalu dilakukan pemeriksaan gula darah sesaat dengan hasil 512 mg per desiliter serta pemeriksaan rapid test dengan hasil non reaktif atau negatif. Selanjutnya tanggal 23 April pasien dirujuk ke Rumah Sakit Alimuddin Umar di Lampung Barat dan pasien dianjurkan untuk menggunakan insulin oleh dokter karena gula darahnya sangat tinggi. Pukul 23.50 kesadaran pasien somnolen. Somnolen itu artinya memang sedikit di bawah ketidaksadaran ya, di atas, dan dilakukan pemeriksaan GDS, hasilnya lebih meningkat lagi gula darah sesaatnya lebih dari 600 mg dan per desiliter, serta juga dilakukan rapid test kembali, hasilnya tetap adalah non reaktif atau negatif. Tanggal 24 April pukul 5.00 pasien sesak nafas lalu dipasang oksigen dan pukul 9 kesadaran mulai menurun, dilakukan RJP, itu adalah resusitasi jantung pulmonalis, namun tidak berhasil dan pasien dinyatakan meninggal dunia. Dilakukan pengambilan swab pada jenazah dan sudah dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi. Pemulasaran jenazah juga dilakukan secara pasien COVID-19. Banyak yang bertanya tentang ada seseorang pasien yang OTG yang berhasil melarikan diri dari rumah sakit. Ini juga cukup menjadi heboh karena banyak yang bertanya di hotline juga, dan ingin kami sampaikan alhamdulillah pasien tersebut setelah diedukasi oleh petugas surveillance, pasien tersebut mau kembali ke tempat isolasi di rumah sakit
di Provinsi Lampung ya. Jadi tidak usah khawatir, pasien tersebut sudah diedukasi dan beliau dengan sukarela mau kembali ke tempat isolasi di rumah sakit. Mungkin itu yang saat ini memang lagi banyak pertanyaan yang masuk tentang pasien yang kabur dari salah satu rumah sakit di Provinsi Lampung. Ya. Ada pertanyaan, berapa stok rapid test saat ini? Apakah cukup ketersediaannya dan apakah dalam waktu dekat ada penambahan lagi? Ya, kami baru mempunyai stok rapid test dari keseluruhan itu ada 6.000 buah ya, dengan rincian 2.400 buah sudah kami distribusi ke semua rumah sakit rujukan 30 rujukan di Provinsi Lampung dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ya. Dan insya Allah akan terdistribusi lagi 3.600 dan untuk penambahan rapid test itu kita butuh 6.480 dan juga akan kita distribusikan kembali. Jadi kalau untuk rapid test ini memang kita akan mungkin men-screening nanti di pintu-pintu masuk kita ya, pintu masuk dari Bakahuni ya, yang terutama juga pintu masuk dari arah Palembang itu ada di Waikanan, lalu juga ada di Krui, pesisir barat, dan juga satu lagi itu ada di Mesuji, yaitu di jalan tol itu ya, yang mau masuk ke tol. Nah itu kita semuanya screening nanti akan kita lakukan di situ. Mudah-mudahan rapid test kita akan cukup ya untuk men-screening semua di pintu-pintu masuk yang ada di Provinsi Lampung ini. Dan insya Allah karena dana sudah juga disediakan oleh pemerintah, tentu dana itu secara bertahap, tidak mungkin seluruhnya dalam waktu secepat ini akan habis. Kami juga meminta dana sesuai dengan kebutuhan yang kami akan laksanakan kepada masyarakat. Jadi tidak mungkin kita mengajukan dana secara keseluruhan, tapi secara bertahap. Tentu ada perencanaan. Untuk saat ini mungkin kita butuh apa saja, dan selanjutnya nanti kalau memang masih kurang kita tambah kebutuhannya. Mungkin itu untuk yang dapat saya sampaikan. Ya. Dengan kejadian pandemi global COVID-19 di Provinsi Lampung yang sudah kita mulai rasakan sejak Januari, kami sudah mulai bekerja. Walaupun belum dikatakan pandemi global, tapi kami sudah ada surat dari Kementerian Kesehatan ada waktu itu menyatakan ada flu dari Tiongkok namanya ya. Jadi kami sudah mulai bergerak sebenarnya, data mulai kami kumpulkan. Saat ini kami sedang membuat status studi kasus epidemiologi dengan pakar epidemiologi. Nanti akan kita lihat bagaimana sebenarnya Lampung ini ya. Jadi bagaimana tipe epidemiologinya. Sebenarnya sudah dapat tipenya itu adalah propagated epidemiologi, di mana di sini memang banyak kasus sebenarnya yang ada di Provinsi Lampung ini berasal dari luar Provinsi Lampung. Jadi ada riwayat kontak dengan daerah terjangkit. Nah ini suatu masukan mungkin bagi kita masyarakat, bahwa sekali lagi saya ingin mengajak masyarakat bergotong royong bersama-sama, lebih disiplin dalam menjaga jarak ya, minimal 1 meter, lebih disiplin dalam menjaga stamina tubuh, apalagi ini bulan Ramadan harus tetap sehat ya, dengan melakukan pola hidup sehat dan juga gerakan masyarakat hidup sehat, dan juga berdisiplin dengan tidak mendatangi kumpulan-kumpulan orang. Kalau kita berdisiplin dalam hal tersebut, tentu kita akan bisa mencegah penularan virus. Dan yang paling penting lagi adalah disiplin dalam memakai masker. Maskerku untukmu, maskermu untukku. Ya, jadi dan yang paling lagi adalah harus stay at home ya. Di rumah saja. Ya, banyak yang bisa kita lakukan itu di rumah, apalagi ini bulan penuh berkah. Dengan kita stay di rumah, mudah-mudahan bisa memperbanyak ibadah kita kepada Allah SWT, dan juga bisa lebih dekat bersama keluarga. Dan juga jangan lupa, kita juga saat ini lagi menghadapi masalah kasus demam berdarah. Mungkin bisa di rumah mulai kita melakukan pemberantasan sarang nyamuk bersama-sama keluarga, untuk rumah kita sendiri dulu, lalu tentu kita bersama tetangga yang lain di lingkungan. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk di rumah saja banyak yang bisa kita lakukan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, jangan panik,
Ya, kalau panik tentu akan menurunkan stamina tubuh dan virus akan lebih mudah masuk ke tubuh kita. Dan juga tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bersama-sama gotong royong masyarakat dan pemerintah kita bisa menyelesaikan atau melalui pandemi global COVID-19 ini di Provinsi Lampung. Salam sehat.